Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encep Baru Zaman, eh dengan NIM 330 2023 0110 Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu yang diampu oleh Bapak Sipaul Amin MH. Langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu mengenai sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam tentu di sini ada empat sumber hukum di dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum yang abadi, ya, yang paling utama di dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan dasar-dasar hukum seperti memerintah. Tentu dalam Al-Quran tidak hanya mengenai hal ibadah mahdo ataupun ghair mahdo. Tentu dalam hal ekonomi pun di dalam Al-Quran diatur mengenai halal dan haramnya jual beli, terus maisir, goro, riba dan lain sebagainya. Itu diatur di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu sumber kedua dari ekonomi Islam itu sendiri adalah hadis atau sunnah, yang mana hadis atau sunnah ini adalah suatu perkataan atau perbuatan atau juga takrir yang atau takrir Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan termasuk perekonomian. Itu diatur, diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah konsensus yang diperoleh dari masyarakat maupun cendekiawan agama. Nah, ijma digunakan sebagai sumber hukum ketika terdapat perselisihan dalam penafsiran ayat Al-Quran atau hadis, ataupun bisa dikatakan bahwa ijma ini adalah suatu permasalahan yang timbul dari masyarakat, yang mana di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu hukumnya itu masih abstrak gitu kan, masih abstrak. Maka ijma yang menjadi sumber hukum di dalam ekonomi itu sendiri. Yang keempat adalah ijtihad dan qiyas. Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Nah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya, yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat hukum. Nah, ijtihad dan qiyas digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak tercakup secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, di dalam Al-Quran ada ayat di mana menjelaskan bahwa minuman khamr itu haram, yang memabukkan itu dapat dikatakan khamr. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti dapat dikatakan di sana tidak dijelaskan minuman apa gitu kan, yang termasuk khamr, dan dinyatakan bahwa khamr itu haram. Nah, maka permainan kias di sini digunakan gitu. Maka dari itu sesuatu minuman yang memang hal itu memabukkan bagi manusia, maka hukumnya haram. Nah, seperti itu. Jadi kias atau ijtihad ini menjadi sumber hukum keempat dalam ekonomi Islam. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan kedua, apa kontribusi Ibnu Khaldun dalam dalam perkembangan ekonomi Islam? Nah, Ibnu Khaldun berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan kedua, apa kontribusi Ibnu Khaldun dalam perkembangan ekonomi Islam? Tentu Ibnu Khaldun telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, apa kontribusi Ibnu Khaldun?
dalam mengembangkan ekonomi Islam, tentu ada beberapa teori yang diberikan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu teori produksi, di mana Ibnu Khaldun menggambarkan teori produksi yang terdiri dari tabiat manusia dan produksi, organisasi sosial dan produksi, serta organisasi internasional dan produksi. Itu teori pertama mengenai teori produksi. Yang kedua yaitu teori nilai uang dan harga. Teori nilai dan harga. Ini juga mengemukakan teori tentang nilai uang dan harga serta teori distribusi yang meliputi gaji, laba dan dan pajak. Ya, dan pajak. Itu mengenai teori nilai uang dan harga. Selanjutnya yaitu ada teori siklus, di mana teori ini Ibnu Khaldun memprediksikan bahwa siklus populasi dan siklus keuangan publik yang menjadikan topik penting dalam ekonomi Islam. Seperti itu. Teori yang keempat yaitu kekayaan nasional. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya atau penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya, atau tidak berpacu kepada nilai uang itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada teori pembagian kerja dan perdagangan internasional. Ia membahas tentang teori pembagian kerja dan perdagangan internasional serta hukum pemerintah dan penawaran. Di situ ada mengenai tentang penawaran, terus hukum pemerintah, terus perdagangan internasional. Itu dibahas oleh Ibnu Khaldun. Ada analisis ekonomi makro. Ibnu Khaldun memperkenalkan analisis ekonomi makro yang meliputi keuangan publik, konsumsi, produksi, dan sikurasi perdagangan. Itu. Yang terakhir yaitu prediksi dan pengaruh. Prediksi dan pengaruh. Karyanya Muqaddimah serta memprediksikan beberapa fenomena ekonomi yang masih relevan hingga masa depan, seperti usaha pribadi, usaha publik, serta pengaruhnya terhadap teori-teori ekonomi Eropa dan internasional. Dengan demikian, kontribusi Ibnu Khaldun dalam ekonomi Islam sangat signifikan dan masih mempengaruhi perkembangan ekonomi Islam hingga saat ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berikan penjelasan Anda mengenai adanya. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana pendapat Anda mengenai gerakan rasional dalam Islam. Gerakan rasional di dunia Islam adalah sebuah aliran filsafat yang berfokus pada penggunaan akal dan logika dalam memahami teks wahyu dan realitas. Dalam Islam, rasionalisme ini dianut oleh beberapa mazhab, di antaranya seperti mazhab Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang memandang akal sebagai sumber pengetahuan utama. Nah, menurut saya mengenai gerakan rasional ini yang ada pada saat ini, menurut saya sangat relevan. Kenapa? Karena melihat masyarakat pada saat ini dalam menyebarkan suatu hukum atau katakanlah syiar agama, itu tentu yang dipertanyakan oleh mereka itu masuk akal apa tidak gitu kan. Jadi menurut saya gerakan rasionalisme ini
pada zaman ini, pada saat ini sangat relevan gitu kan, melihat kondisi masyarakat yang terlalu mementingkan eh, akal gitu kan daripada iman itu sendiri. Namun untuk para pensyiar itu sendiri tentu dalam menyampaikan hukum harus ada pertimbangan gitu kan, harus kerasionalan itu ataupun akal itu harus menjadi nomor 2 daripada setelah iman gitu kan, dalam menyampaikan suatu permasalahan atau suatu hukum. Dalam hal ini mengenai perekonomian seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai gambarkan dan beri penjelasan mengenai rancang bangunan ekonomi Islam. Di sini saya akan menggambarkan bahwa rancangan pembangunan ekonomi Islam itu diibaratkan seperti bangunan rumah, katakanlah bangunan rumah, dimana sebelum membangun rumah itu sendiri kita harus terlebih mempunyai modal. Apa modal itu? Yang pertama pasir, terus apa yang perlu dipersiapkan itu bata ya, terus genteng, terus besi, terus semen dan lain sebagainya. Itu harus menjadi modal pertama sebelum membangun rumah itu sendiri. Nah, setelah terkumpul teman-teman, setelah terkumpul bahan-bahan untuk membangun rumah itu sendiri, apa yang pertama kali dibangun itu? Yaitu pondasi. Nah, di dalam Islam itu ada prinsip-prinsip yang memang harus ditegakkan gitu kan, harus diterapkan. Yang pertama apa tentu iman Islam gitu kan, itu harus menjadi pedoman atau pondasi untuk membangun ekonomi Islam itu sendiri. Terus ada dinding, terus ada jendela. Nah, jendela itu menyimbolkan bahwa teori-teori yang mana kita pakai untuk membangun ekonomi dalam Islam. Nah, yang bisa saya gambarkan mengenai rancangan bangunan ekonomi Islam, saya analogikan seperti halnya kita membangun rumah gitu. Jadi tidak hanya bahan-bahan saja yang kita persiapkan, tentu prinsip-prinsip yang kita gunakan ya, seperti riba atau maisir, goror dan lain sebagainya, itu perlu kita pertimbangkan dalam membangun ekonomi Islam itu sendiri. Oke, yang selanjutnya mengenai pertanyaan coba jelaskan perbedaan gerakan pencerahan Barat dan Islam. Yang pertama yaitu dari gerakan Barat, bahwa pencerahan Barat berasal dari Eropa gelap, di mana agama Kristen mempengaruhi kehidupan. Gerakan ini melahirkan pemisahan kewenangan antara ilmu pengetahuan dan agama, seperti itu, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih independen gitu. Tokoh seperti Immanuel Kant mempengaruhi gerakan akal murni yang melahirkan dasar-dasar ilmu pencerahan. Di Islam sendiri, pencerahan dalam Islam berawal dari tentu dari risalah Nabi Muhammad SAW yang mengubah bangsa Arab dari jahiliyah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Pencerahan Islam berfokus pada nilai-nilai ajaran Islam serta perubahan manusia dari zaman jahiliyah ke terang benderang. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.